Kita nggak bisa mengakal-akalin. Udah cukup aja. Kembali ke Quran. Kalau Allah bilang, wa in kuntum junuban faghsilu, apabila kalian junub maka mandilah. Fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau kalian tidak mendapati air maka silakan tayamum dengan debu. Iya kan? Dan nggak bisa dikias-kiasin. Tayamum dengan debu, kalau mandi junub harus seluruh ujung rambut ke ujung kaki. Berarti kalau tayamum guling-gulingan kan gitu ya. Benar Pak? Makanya ketika dulu ada seorang sahabat yang mengguling-gulingin badannya, Nabi nanya, kenapa kamu kok guling-guling badan begitu, sampai bekotan begitu? Tadi malam ya Rasul, saya habis junub dengan istri saya. Lalu, kenapa begitu? Saya mau mandi kagak ada air. Terus, karena kata Allah saya suruh tayamum ganti dengan debu, ya udah saya guling-gulingan aja. Kata Rasul, kata ke Alil Kopak, gitu kan? Tahu Alil Kopak, dasar tekuk lebar gitu kan? Kalau bahasa tekuk lebar istilah sindirannya apa? Goblok banget lu. Kalau tahun Betawi gitu kan, bagus Rasul bukan orang Betawi, iya kan? Goblok banget lu. Saya begitu, begini nih, ya kan? Ambil begini caranya begini. Alhamdulillah saya baru tahu, ya itulah ilmu. Nah ini contoh itu Pak. Ya, ini contoh. Ya, ini contoh bahwa kalau udah bicara syariat, ini jangan diakal-akalin dulu, ya kan? Nah, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan jawabannya. Contoh tadi ceritakan oleh Ustaz Soleh tentang orang Yahudi yang baru ngerti tentang syariat, karena dia mendapati ketepatannya kan begitu ya. Tapi kan saya tanya, kemampuan untuk sampai ke arah sana berapa orang yang bisa mengerti? Wah, 1 berbanding 1000 belum tentu, ya kan? 1 berbanding 1.000.000 bisa aja, ya kan? Langka. Makanya kita kembali dulu kalau di sini ada aturan melarang. Contoh seperti tentang perceraian. Mungkin Quran bicara tentang perceraian, loh. Sampai persoalan cerai di atas Quran. Tuh hebat kan kita beda Pak? Wah luar biasa. Mana ada kitab suci yang lain yang mengatur tentang perceraian? Pernah Bapak baca Injil? Enggak. Taurat? Enggak ada. Ya tentang nikah, tentang perceraian. Sampai Rasul ngatur gitu kan ya. Kalau orang udah minang anak orang, jangan dipinang lagi. Ya kan haram hukumnya. Kira-kira ngambil pinangan orang, kira-kira haram nggak? Haram. Lirik bini orang, lebih haram lagi. Ini, gas Pak, hati-hati. Hukumnya haram. Haram kuadrat. Ya, ini kuncinya di sini. Ini kalau dalam bahasa ilmu nahwu namanya min babil aula. Min babil aula. Jadi ke situ. Ya makanya di sini kita perlu tahu. Ya jangan sampai kita pernah menyampaikan ibadah kita ini udah sholat rajin, puasa rajin tuh ya. Tahu-tahu pas ditimbang di pijat rusak. Ya kan? Pahalanya habis. Gara-gara apa? Gara-gara tadi hubungan sosial kita rusak, sifat muamalah kita gak ketemu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita. Dan Rasulullah SAW ya kan sebagai sahibul syar'i yang kedua setelah Allah, dia menginterpretasikannya, menerjemahkannya dalam aplikasi ilmu dan aplikasi amal. Nih, kalau di alam Quran interpretasinya Pak, cerai itu kan ada beberapa macam, ya kan? Ada cerai hidup, ada cerai mati, kan gitu. Kalau yang tadi kan yang berkabung namanya cerai apa itu? Ya cerai yang suaminya meninggal dunia atau biasa disebut cerai mati. Nah cerai mati itu juga masa idahnya macam-macam, nggak semuanya 4 bulan. Nah, kalau dia lagi meninggal, bininya lagi hamil, dia kan? Kalau dia meninggal nih, seorang suami meninggal dunia, bininya baru hamil 1 bulan, apakah 4 bulan? Enggak, tidak dalam surat tolak tuh diatur sedemikian. Waladi bagi wanita yang hamil maka ajalahunna ayyadokna hamlahunna kan gitu. Maka masa iddah mereka itu ketika mereka telah melahirkan bayinya. Kan gitu. Karena ketika seorang wanita hamil tua umur 9 bulan, tahu-tahu suaminya meninggal dunia. Baru kemarin meninggal, hari ini lahir.
Secara hukum syariat kira-kira minggu depan dia menikah boleh nggak? Boleh. Ya, Bob. Tapi secara hukum adat pantas banget. Gitu kan ya? Kata orang bertanya, pantas banget pakai kedebuk karena kuburan masih kaca suami meninggal. Ya kan, udah kawin aja, jangan-jangan nanti cerai diracunin tuh. Iya kan? Makanya syariat mengaturnya kembali kepada hukum adat, adat kehakiman. Tapi adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum juga. Nah inilah pandangan-pandangan hukum. Nah, begitupun kalau cerai hidup gitu kan. Saya rasa kalau di sini kan yang berkabung kan ketika cerai mati. Kalau cerai hidup kira-kira berkabung? Ya, orang wanita yang bercerai kira-kira berkabung nggak? Dia disilupai matinya. Iya kan? Ini belum tahu. Allah bilang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahilu lahunna ayyatumna ma khalaqallahu fi haramihinna in kunna yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirijali 'alayhinna darajah wa huwa 'azizun hakim. Tuh. Ya. Ada lagi itu kalau memang istri yang sudah sempat dikauli dengan istilah lain tadi kalau kata Ustaz Soleh jaga jangan sampai masih ada sidik jarinya, ya kan? Kalau bahasa Quran kan nggak begitu, wala ya'iluna ayat ummah gitu kan. Jangan sampai seorang wanita itu menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan di dalam rahimnya. Kalau Ustaz Soleh apa yang diciptakan sidik jari suami pertama gitu kan? Ya kan, atau benih gitu kan. Inna yu'minu billahi wal yawmil akhir. Makanya fuqaha ini dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu begitu mujlimat ini urusan-urusan begini. Ya. Nanti sampai ada pembahasan bagaimana hukum wanita yang diceraikan kalau dia termasuk budak. Iya kan? Budak hukumnya gimana tuh? Apakah hukumnya sama dengan wanita merdeka atau tidak sama? Nah, kita bahas itu nanti. Karena di sini nggak ada budak, kan? Ya kan? Nah, ini kita kembali ke cerai hidup. Ada lagi seorang wanita yang baru dinikahi, belum digauli, ada nggak tuh? Ada nggak? Ada. Ya kan, seorang wanita yang dinikahi, ya kan? Oleh seorang laki-laki yang belum sempat digauli, ya kan? Bagaimana dia? Cara masa iddahnya? Baik, ya nanti kita akan lanjutkan pada masa waktu yang lain. Karena guru kita akan hadir. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat.